Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu. Senang sekali rasanya hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah online anak sekolah minggu GKPA Parlahutan Pekanbaru. Anak-anak sudah siap? Bapak dan Ibu guru sudah siap untuk melayani anak kami sekalian. Namun seperti biasa, Bapak dan Ibu guru rindu untuk menyapa kabar anak kami semua. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semua, jangan lupa siapkan Alkitab, persembahan, serta alat tulisnya karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, Pekanbaru. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Kakak Lisa dan Kak Ica. Nah, sebelum kita beribadah, Kakak mau nanya nih sama adik-adik. Adik-adik semua udah pada mandi belum? Udah sarapan belum? Udah pada minum susu? Siapin persembahan, Alkitab, alat tulis, dan yang paling penting apa Kak Ica? Hati. Nah, untuk itu kita angkat lagu pujian yang berjudul Sejuk Segar. Adik-adik semuanya kakak undang bangkit berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah.
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan masih izinkan kami beribadah bersama anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Meskipun ibadah kami belum tatap muka, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Tuhan yang baik, kesehatan kami, pendidikan anak-anak kami, begitu juga dengan rezeki dari para orang tua, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Bapa yang bekerja atas kami semuanya. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini. Berkati semua anak-anak Tuhan, berkati semua guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan ibadah kami ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ajarkan anak-anak kami semua mengerti maksud dan tujuan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sebelum kita menyaksikan video dari adik-adik semuanya,
anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, kuda namanya, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Shalom, halo teman-teman semua, selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari Kejadian 6 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru. Dadah Pak Guru. Dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Salam Bu Guru, salam teman-teman. Ayat hafal kita minggu ini diambil dari Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Amin. Dadah. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Amin. Shalom Bapak Guru. Shalom Ibu Guru. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Salam Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini adalah Kejadian 6 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Amin. Terima kasih. Hello Bu Guru. Hello Pak Guru. Hello teman-teman semuanya. Ayat hafalan hari ini Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kerusakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Kejadian 6 ayat 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Amin. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Demikian video hafalan dari adik-adik semuanya. Kami guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Adik-adik semua, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Allahku Besar. Adik-adik semuanya, kalau udah bangkit berdiri ya.
Salam anak-anak ibu. Kembali kita bertemu di pagi hari yang indah ini. Tadi sudah menyanyi dengan semangat, memuji, memuliakan Tuhan. Tibalah saatnya kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Ibu percaya sudah siap semuanya, Alkitabnya sudah siap. Nah, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari-Mu yang kudus ini. Kembali kami boleh melakukan ibadah kami. Walaupun pada saat ini Tuhan masih lewat ibadah online. Biarlah Tuhan menyertai anak-anak kami yang di rumah. Menyertai kami guru-guru sekolah minggu. Sehingga ibadah kami pada saat ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan membaca, menikmati sajian firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berikan hati yang baik, pikiran yang baik, sehingga kami boleh mengerti akan keinginan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak ibu yang terkasih, Minggu 20 Februari 2022. Tema kita, mari menanam tumbuhan. Bahan Alkitab kita terambil dari Yehezkiel 47 ayat 12. Yehezkiel 47 ayat 12. Mari anak-anak ibu, kita bersama-sama membacanya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kita ulangi sekali lagi anak-anak ibu ya. Mari kita sama-sama membacanya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, kayaknya 2 minggu yang lalu kita sudah bercerita nih ya tentang tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya, sekarang ibu tanya, hari keberapa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan? Ya, benar. Hari ketiga, laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, masih ingat anak ibu ya? Laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang sering membantu ayah ibu atau papa mama menanam tumbuh-tumbuhan? Biasanya nih mungkin anak-anak yang putri nih ya. Anak-anak ibu yang putri selalu mau membantu mama ini yang terkhususnya. Kalau kita mungkin di rumah kita, di halaman rumah kita mungkin kebanyakannya apa anak ibu? Bunga ya. Pasti nih rajin nih. Ibu percaya nih di anak-anak ibu di rumah juga mau membantu
mama menanam bunga, ya. Anak yang rajin, ya. Anak-anak yang rajin menanam bunga, membantu mama di rumah. Banyak nih berarti bunga-bunganya sekarang, ya. Iya, anak-anak ibu, apa tadi tema kita? Mari menanam tumbuh-tumbuhan. Nah, tadi ibu sudah katakan bahwa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu hari ketiga. Ya, di hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kita membaca nats firman Tuhan kita tadi, apa katanya kegunaan tumbuh-tumbuhan itu bagi kita manusia? Ayo coba diperhatikan lagi di ayat 12, kita hanya satu ayat aja kan anak-anak ibu. Apa tadi katanya kegunaannya? Menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, anak-anak ibu, berarti tumbuh-tumbuhan itu buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Berarti fungsi tumbuhan bagi kehidupan kita adalah untuk menjadi bahan makanan, juga menjadi bahan obat-obatan, ya. Nah, ibu tahu, pasti anak-anak ibu tahu yang mana yang menjadi untuk makanan, ya. Berarti yang sudah kelas 4, 5, 6 udah tahu nih mana yang apotek hidup. Nah, itu berarti gunanya untuk obat-obatan, ya. Jadi ada yang buahnya dimakan untuk kesehatan tubuh kita. Itu berarti jenis tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Kita sebut buah-buahan. Nah, sayangnya kita nggak tatap muka nih, ya. Kalau tatap muka ibu mau bilang sebenarnya sebelum-sebelumnya coba dulu dibawa mana buah-buahan yang berwarna merah. Ayo, apa kira-kira? Yang ada rambut-rambutnya, apa itu? Rambutan. Ada juga semangka, kulitnya memang hijau tapi isi dalamnya merah, ya kan? Manis rasanya, seger makannya, sehat tubuhnya. Apalagi pepaya, mana yang oranye, jeruk, ya. Tumbuh-tumbuhan yang banyak di sekitar kita lah di Indonesia. Contohnya apa? Buah-buahnya jeruk, pepaya yang bisa lah di dekat rumah kita tumbuhnya. Apalagi pisang, ya. Nah, apalagi mangga. Ya, ibu yakin semuanya anak-anak ibu pasti senang dengan menikmati buah-buahan. Ya, apalagi kalau dari luar, kebanyakan buah yang dari luar apa katanya? Anggur, apel, apalagi katanya? Kiwi, pir, ya. Sedap. Sayangnya nggak tatap muka nih. Kalau tatap muka ibu suruh bawa nih biar kita lihat mana sih buah itu sebenarnya, ya kan? Nah, lagi katanya apa yang bisa menyehatkan untuk makanan kita? Sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran juga bermacam-macam jenisnya anak-anak ibu, ya. Kangkung, bayam, pucuk ubi, sawi, brokoli, banyak lagi sayur-sayuran yang kita bisa nikmati. Ini juga jenis makanan tumbuhan yang untuk menyehatkan tubuh kita.
Ayo, siapa yang malas makan sayuran? Ya, ayo, ada? Ibu percaya baik semuanya suka dengan sayur-sayuran. Kangkung, pucuk ubi, sawi, lobak, ya, banyak sayur-sayuran yang bisa kita nikmati untuk menambah selera makan kita, ya. Teman lauk kita, teman ikan kita adalah sayur-sayuran. Membuat tubuh kita menjadi sehat, ya. Kembali lagi tadi Ibu, buah-buahan itu warnanya kan bermacam-macam tuh. Nah, ini tugasnya nih, coba cari tuh. Kalau oranye itu vitamin apa ya yang ada dikandung di dalamnya buahnya? Kalau merah itu apa ya? Kalau buah yang putih apa ya? Nah, coba nih dicari nih dulu. Ya, dipelajari dulu, Ibu mau lihat nih. Ya, vitamin-vitamin yang ada dikandung dalam tumbuh-tumbuhan tersebut. Lalu katanya daun-daun yang bisa menjadi obat-obatan, ya, kunyit. Nah, bisa untuk bahan masakan juga, tapi dia juga bisa sebagai obat-obatan, ya kan? Kunyit, jahe. Banyak lagi tumbuh-tumbuhan apotek hidup itu ya anak, yang mama-mamanya mungkin rajin tuh menanamnya di polybag, cengkeh. Apalagi zaman-zaman sekarang ini katanya buat bandrat katanya ya, untuk melegakan kerongkongan kita, menghindari membentengi tubuh dari apa sekarang nih katanya virus COVID. Nah, selalu mama tuh buat bandrek, ada kunyitnya sedikit, ada jahe putihnya, ada jahe merahnya, ada tanaman-tanaman yang lain di dalamnya, direbus supaya menjadi sehat. Gula nau itu juga dari tumbuh-tumbuhan berasalnya. Lalu diolah jadilah gula, itu asalnya juga dari tumbuh-tumbuhan. Ya, sungguh baik Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kesehatan manusia. Ya, tadi untuk makanan, untuk obat-obatan, untuk apa lagi ya? Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang besar, bunga-bunga bisa membuat apa? Keindahan, kesejukan, kenyamanan. Bunga mawar, aduh, warna putih, enak bangun tidur dilihat, dipandang. Bunga kemboja berwarna-warni. Ya, ada juga yang nggak ada bunganya tapi daunnya ada merahnya, ada kuning, bunga matahari. Aduh, banyak sekali diciptakan Tuhan. Selain makanan dan untuk obat-obatan, berarti juga untuk kenyamanan kita. Apalagi pohon-pohonan untuk selain menahan tanah supaya tidak terjadi longsor atau banjir, juga untuk apa? Buat rumah kita. Ya kan, diciptakan Tuhan buat kursi, buat lemari pakaian kita. Itu dari pohon-pohon yang besar, digunakan kayunya itu untuk perabotan-perabotan keperluan kita. Lemari kita dibuat dari kayu, meja, kursi dibuat dari kayu. Rumah, tempat berteduh kita, tempat berlindung kita. Apalagi sumber oksigen. Jadi jangan sembarangan menebang pohon-pohonan, ya. Sumber oksigen untuk kita bernapas, bahan bangunan, perabotan. Bunga-bunga memperindah pekarangan rumah, membuat kenyamanan diri kita.
yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah kita pelajari firman Tuhan hari ini, banyak sekali manfaat tumbuh-tumbuhan. Ternyata Tuhan itu sungguh baik. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan bagi kita. Nah, apa sekarang tugas kita? Makanya kita harus melestarikannya. Bagaimana? Menanamnya kembali. Ditanam aja begitu? Tidak. Menanam dan merawat tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, mari menanam tumbuh-tumbuhan. Sungguh banyak manfaat tumbuh-tumbuhan untuk kehidupan kita. Mari kita melestarikan dengan menanam kembali tumbuh-tumbuhan itu, merawatnya. Sesudah ditanam, jangan dibiarkan aja. Ya, kalau musim hujan bisalah dia tumbuh, tapi dia harus juga dikasih pupuk, ada juga makanannya. Ya kan? Bukan air aja, harus juga diberi dia nutrisi tumbuh-tumbuhannya itu, supaya dia menjadi tumbuhan yang menghasilkan yang baik untuk kebutuhan kita. Jadi rajinlah menanam tumbuh-tumbuhan, merawat tumbuh-tumbuhan, menyiramnya, memberinya pupuk, memberikan kasih sayang kepadanya supaya dia tumbuh dengan baik. Nah, ibu percaya anak-anak ibu akan mengerti keinginan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita menanam tumbuhan dan merawatnya, melestarikannya, menjaganya, karena itu semuanya untuk kebaikan kita di dalam kehidupan ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sungguh indah pada saat ini. Lewat tumbuh-tumbuhan, Tuhan boleh kami nikmati sebagai makanan kami, sebagai obat-obatan, oksigen untuk pernapasan kami Tuhan, untuk bahan bangunan, untuk perabotan. Sungguh baik Engkau Tuhan memberikan yang terindah, yang terbaik bagi kami. Pada saat ini keinginan firman Tuhan, biarlah kami menanam kembali tumbuh-tumbuhan yang baik dan merawatnya, memeliharanya Tuhan, supaya semuanya menjadi baik adanya, seperti Tuhan memberikan yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang di rumah, berkati para orang tua, berkati persekolahannya Tuhan, menjadi anak yang rajin, anak yang bertanggung jawab di dalam belajarnya Tuhan. Berkati orang tua di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Berkati kesehatan semua anak-anak kami dan para orang tua, dan kami para guru-guru sekolah minggu. Terpuji termulia nama Engkau Tuhan, dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Minggu ini tugas kita menanam tumbuh-tumbuhan seperti firman yang disampaikan ibu guru. Ibu percaya kalian mengerti akan firman tersebut. Adapun kita menanam tumbuh-tumbuhan itu untuk keindahan, kebutuhan kita sehari-hari. Ibu akan sekarang menanam bunga. Anak-anak ibu boleh menanam seperti sayur-sayuran, pohon buah-buahan. Boleh menanamnya di pekarangan rumah, baik di depan rumah ataupun di belakang. Boleh juga memakai pot bunga, boleh juga memakai polybag. Tapi ibu sekarang mau menanam bunga pakai pot bunga. Adapun bahannya dan alat-alatnya, pot bunga, tanah hitam, tanah gembur yang sudah ibu kasih pupuk, lalu bunga dan air. Jangan lupa ya anak-anak, setelah ditanam nanti disiram.
tanah hitam yang telah dikasih pupuk atau tanah gembur yang setelah diberi pupuk, kita masukkan ke pot bunga. Lalu kita lubangi sedikit supaya bunganya bisa kita tanam berdiri. Kita gemburkan tanah tersebut di dalam pot. Setelah itu kita siram. Nah, ini ibu sudah menanam bunga. Ibu percaya anak-anak ibu setelah menanam bunga akan merawat bunga tersebut atau tumbuh-tumbuhan tersebut dengan menyiramnya setiap hari supaya subur. Terima kasih. Adik-adik semua, ini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita angkat persembahannya, kita sama-sama katakan, ya Tuhan, inilah persembahanku yang aku persembahkan untuk kerajaan. Amin. Kita angkat lagu pujian yang berjudul berlimpah sukacita. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, marilah kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Tetapi kita semua harus tetap ingat dan percaya kalau kasih Tuhan kekal sepanjang masa. Untuk itu, mari kita bersama-sama selalu memuji Tuhan dalam setiap kesempatan yang kita miliki. Tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.